Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tonggo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, saya sampaikan semoga Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini saudara dilancarkan dalam segala urusan, dan juga Anda dimurahkan rezeki yang halal dan barokah. Sedulur semuanya, ini saya sudah kedatangan tamu-tamu saya ini, teman-teman dari Padepokan Tonggo Ati. Apa mungkin yang menjadi unung-edek, yang menjadi di dalam hati sampean yang mau mungkin perlu ditanyakan atau apa? Ini gimana? Ya gini Gus, tadi tujuan saya sama teman-teman kesini ingin memperdalam pengertian dan pengetahuan tentang manunggaling kawula Gusti. Oh, itu ada ya tentang istilah manunggaling kawula Gusti. Gini Mas Yuri, Mas Ir juga Mas Angga ya. Memang ini banyak ya konsep tentang manunggaling kawula Gusti, atau mungkin orang banyak yang tahu tentang istilah manunggaling kawula Gusti. Sebenarnya ini bukan hal yang aneh ya. Di dalam agama atau di dalam syariat agama kita, ini manunggaling kawula Gusti ini sesungguhnya sudah kita lakukan ya. Hanya kadang kita tidak menyadari. Karena itu biar kita benar-benar sadar di dalam melaksanakan konsep manunggaling kawula Gusti ini, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya pengertiannya ya. Pengertiannya begini, biar nanti kita tidak salah persepsi. Sebenarnya manunggal itu kan jadi satu ya, nyawiji. Nah, itu manunggal, atau kita menyatu. Kawula ini apa? Kawula ini hamba. Seperti kita ini kawula. Lah Gusti ya tentunya kalau orang Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari yang lain ada istilah, ada Tuhan, ada Sang Hyang Widi, atau Widiwase, apa itulah, terserah itu dalam istilahnya, monggo silahkan ya. Tetapi konsep kita adalah konsep secara Islam, biar juga tidak salah di dalam memahami. Jadi intinya kalau kita secara bahasa ya, itu pengertiannya adalah manunggal itu menjadi satu, kawula itu hamba, Gusti itu adalah Allah. Jadi menyatunya hamba dengan Allah. Nah, dari kalimat ini nanti itu kita kembangkan. Dari konsep-konsep pengertian ini. Jadi kalau ini dulu itu di dalam kupasan filosofi atau filsafat ya, atau tasawuf, itu ada istilah manunggaling kawula Gusti. Ini adalah konsepnya dari Syekh Siti Jenar. Tetapi kemudian banyak orang yang dari konsep yang satu itu pengertiannya berbeda-beda, sampai-sampai ada yang mengartikan bahwa manunggaling kawula Gusti menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah, kalau ini saya kurang setuju juga. Tapi kalau ini diambil satu pengertian bahwa kita menyatu dengan Tuhan, itu memang harus ya di dalam mengerjakan satu peribadatan. Kalau kita beribadah itu kita istilahnya harus khusyuk. Jadi khusyuk. Sholat, ya caranya sholat sing khusyuk. Nah, cuman kalau orang Jawa ini mengatakan lah, kekhusyukan ini itu diberikan satu pengertian tentang manunggaling kawula Gusti, ya, manusia dengan Gusti. Itu.
Kurang lebih di situ ya. Nah, nanti ya kalau diperdalam ya engko sinau dhewe ya. Di sini ini kalau dikupas ya nggak cukup 1 jam 2 jam tentang ini, tapi ini konsepnya biar kita tidak keliru ya di dalam memahami. Artinya nanti kita itu tidak merasa bahwa diri kita sebagai Tuhan, tapi kita sebagai hamba dari Tuhan. Tetapi hamba Tuhan ini berserah diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep utamanya. Nah, pengembangannya monggo. Karena apa? Fenomenanya nanti tidak sama. Antara sampai kalau sudah melakukan konsep ini, nanti tidak akan sama apa yang didapatkan oleh Angga. Wah, saya kok begini ketika saya itu melakukan semedi misalnya. Untuk Mas Iir juga begitu. Kok tidak sama? Dengan Yuri juga demikian. Nah itu nanti dari konsep yang satu setelah dikembangkan itu nanti nggak sama, ya gitu. Tapi yang jelas pengertiannya demikian, kurang lebihnya ya. Gimana Mas Yuri? Puas belum? Iya. Nah, ya itu. Sekarang tadi saya mau tanya. Oh iya, gimana Mas? Yeah. Ini tadi kan sudah dijelasin. Sekarang saya mau tanya itu bagaimana caranya lelaku manunggaling Gusti kawula ya, kawula Gusti. Ya. Jadi lelakunya yang ditanyakan ya. Begitu ya Mas Ir ya. Ya, tadi kita kan sudah tahu sesungguhnya itu manunggaling kawula Gusti karena kita sudah berserah diri kepada Allah. Kan begitu ya. Tinggal lelakunya. Loh, leh nglakoni piye? Gitu ya. Leh nglakoni iki piye? Biar kita itu bisa manunggal, bisa menjadi hamba Allah, berserah diri. Nah, konsepnya sederhana. Ya, konsepnya sederhana. Contoh yang paling konkret ya. Lelaku yang dimaksudkan manunggaling kawula Gusti sesungguhnya sampean sholat itu sudah wujud implementasi lelaku dari manunggaling kawula Gusti. Tapi tidak hanya sekedar sholat-sholat yang biasa saja. Ada ibadah yang lebih tajam dari itu. Karena sholat itu sesungguhnya kalau kita mau mengkaji, menganalisa, sholat itu intinya adalah doa semua. Doa semua. Coba dari awal kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau diterjemahkan artinya dengan nama Allah. Kok tidak bersama Allah? Tidak. Dengan nama Allah. Sama tidak mampu kalau bersama dengan Allah. Nah, nggak ada yang mampu manusia. Ya. Nah, kalau sama bersama Allah. Ya, ini kelasnya bukan kita. Kita cukup dengan nama Allah saja. Dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah itu. Sifat yang mana? Allah itu banyak, ya. Namanya banyak, Asmaul Husna. Ya. Termasuk sifat-sifat Allah itu ada sifat Rahman dan Rahim. Karena itu ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Allah itu pengasih dan juga penyayang. Ya. Orang tuamu, ibumu mengasihi kamu. Tapi Allah itu lebih dari orang tuamu dan dari ibumu. Asalkan kamu ngerti caranya. Itu lelaku. Ini satu kata saja. Satu kata tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja sudah artinya kalau kita mampu mengartikan. Ya antara lain. Loh, sekarang bagaimana mengimplementasikan dari kata-kata dengan nama Allah? Mana loh, kalimatnya ya dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang diucapkan, tapi sulit dilakoni. Piye? Kowe ben selalu bersama dengan Allah. Itu loh maksudnya ya. Nggak dikaji begitu. Ini lelaku. Dari satu kata Bismillahirrahmanirrahim. Piye awak dhewe biar bersama dengan Allah. Ya,
ini yang pertanyaan Mas Iir. Jadi lelaku. Nanti kalau diperdalam, setidaknya kalau kita ingin manunggal, kita berserah diri kepada Allah, ya jangan lupa kita selalu ingat dengan Allah. Cara beringat dengan salah satunya adalah tadi sholat. Lalu juga ada pujian yang setiap hari dilanggar itu Tombowati. Oh, siapa yang ingat Tombowati? Sairannya itu ada 5 itu. Tombowati ya enggak, piye? Tombowati itu gimana? Yang pertama apa? Tombowati itu ada 5. Nah, satu apa? Membaca Al-Quran bersama dengan apa? Artinya. Maknanya atau artinya. Jadi membaca Al-Quran itu 30 juz saya hafal. Tapi orang ngerti. Ya piye ngene ora. Satu kata satu ayat. Tapi kita ngerti. Nah, setelah ngerti aja gur dingerteni tok. Bagaimana mengamalkan? Nah, itulah lelaku. Nah, di dalam Islam makanya sampai enek perangan ya. Itu ada pembagian tingkatan Islam itu. Ada 4 tingkatan. Yang pertama syariah, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat apa itu Mas Iir? Tingkatan yang terakhir makrifat. Nah, ini lelaku semua. Ya, lelaku semua. Nah, jadi di situ kalau kita mengamalkan lelakunya, ya memang nggak sulit sebenarnya. Karena apa? Kalau kita buat sulit ya sulit, berat ya berat. Tapi kalau kita sudah terbiasa ya enggak juga. Nah, gampangane nih ya. Yang paling mudah kita mencerna di dalam bagaimana lelaku manunggaling kawula Gusti itu berserah diri itu. Lek wong Jawa ki ngarani awake dhewe iki semedi ya. Kalau secara spiritual itu meditasi. Loh, kalau secara Islam bagaimana? Ya kuwi neng Tombowati sing ana 5 kuwi antara lain awake kudu zikir wengi. Nah, zikir wengi. Itu dilakoni. Nah, itulah ya. Jadi lelakunya di situ. Sebenarnya intinya nanti ini juga begitu. Ini tidak bisa diterangkan pada hari ini semuanya, nggak cukup waktunya ya. Kalau kita cerita masalah lelaku manunggaling kawula Gusti, apa? Kita berserah diri. Caranya gimana? Duduk begini, yang dibaca apa? Harus begini. Lalu amalannya, wah antara lain antara begitu. Ini nanti kalau diterjemahkan, diceritakan, diprakteknya ya nggak cukup waktunya. Nah, dan ini nanti kalau kita sudah mengenal, belajar mencintai Allah, gimana Allah itu akan cinta kepada kita kalau kita sendiri tidak cinta kepada Allah, kan begitu. Nah, podo karo kowe enggak seneng neng bocah wedok ya, kamu seneng pada anak perempuan. Bagaimana anak perempuan akan jatuh cinta pada kamu? Kamu caranya juga begitu, ada pendekatan, kan begitu enggak? Pendekatan dulu pada anak perempuan, pada cewek ya, pendekatan, ngerayu, piye caranya iso mengambil hati. Nah, ini juga demikian. Biar kita dicintai Allah, bagaimana? Ini lelaku. Jadi sekali lagi, tidak hanya cukup kita sholat, tetapi ditambah dengan yang lain-lain, sehingga kita selalu ingat kepada Allah. Lek wis awake dhewe iki eling karo Allah, maka Allah itu akan tahu kepada kita. Ini maksudnya ya. Allah itu juga akan mencintai kepada kita. Nah, inilah lelakunya bagaimana? Lah, diterjemahkan itu lagi ya.
Ya gurune rada suwi rek. Ya, begitu caranya. Aku ini ya belajar, ini belajar ya. Aku itu 20 tahun ya. Saya 20 tahun. Belajar mencintai Allah ini 20 tahun. Tapi sampai dengan sekarang saya belajar itu. Karena apa? Karena apa? Tanda-tanda kalau kita memang sudah dicintai oleh Allah, itu nanti akan ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda. Misalnya, kita punya kehendak, kita mohon kepada Allah, gini doanya dikabulkan. Ini tanda-tanda. Ini kita sudah dicintai oleh Allah. Akhirnya Allah cinta kepada kita. Ini. Nah, memang ini ya agak sulit ya, agak sulit. Ngelakoni angel rek. Ya, lek guru ngomong, kalau hanya ngomong, kita cerita tentang manunggaling kawula Gusti gampang, wong itu cerita ngomong ya. Tapi lakune, ngelakoni. Saya katakan tadi, saya belajar 20 tahun ini saya belajar bagaimana mencintai Allah. Ini mulai tahun 2000 saya ingin belajar mencintai Allah sampai dengan sekarang. Gitu loh ya. Nah, ini nanti panjang ya kalau diceritakan yang panjang ya. Tapi sekilas yang penting intinya mengena. Itu ya Mas Ir ya. Terus barangkali masih ada yang perlu ditanyakan. Mas Aga. Ini yang pertama kan tentang pengertian manunggaling kawula Gusti kan disampaikan sama Mas Yuri. Yang kedua bagaimana pelaku caranya ngelakoni tadi ya. Iya. Kan udah disampaikan kali Mas Iri. Iya. Ini kula terakhir. Iya, apa? Kula niki badhe tanglet. Iya. Apa tujuan mengamalkan tentang konsep manunggaling kawula Gusti? Tujuannya kita nggih. Ini begini ya. Tidak jauh dengan apa yang sudah kita bahas beberapa hari yang lalu ya. Yaitu tentang sangkan paraning dumadi ya. Pada intinya agar kita itu tidak kesasar ya. Kita tahu jalan menuju Tuhan, menuju Allah. Itu kita harus mengamalkan juga konsep manunggaling kawula Gusti. Karena apa? Karena kita biar dicintai oleh Allah. Biar diridhoi. Loh, kalau surga dan neraka itu sudah satu pilihan yang ekstrim ya. Katakanlah gampangane ngomong. Kalau kita melakukan perbuatan yang salah, katakan ya, garis besarnya kuwi kok jaminane neraka misalnya. Tapi lawak dhewe bener terus iki nurut secara agama, kuwi mengko kita bisa masuk ke surga, kan begitu. Ini ekstrim ya. Dua pilihan yang ekstrim, gampang. Lek gak neraka ya swarga gampangane begitu. Nah, tetapi tujuan tentang konsep manunggaling kawula Gusti ini lebih halus dari sekedar membedakan neraka dan surga. Karena apa? Di situ intinya karena kaitannya dengan sangkan paraning dumadi, yang terpenting bagi kita itu adalah mencari ridho Allah, ridhonya Tuhan. Loh, saiki Allah itu wis ridho, sampean iki katakanlah wis ibadah wis tekun tenan, nglakoni sembarang sing dilarang ndak boleh dilakukan, yang diwajibkan harus dilakukan. Nah, ini sudah dilakukan semua. Dan satu lagi, Allah itu meridhoi tentang perbuatan sampean. Maka Allah itu berkehendak sampean mau dimasukkan neraka, sampean mau dimasukkan surga. Ini adalah menunggu ridho Allah. Nah, karena itu tujuan kita mempelajari konsep dari manunggaling kawula Gusti, golek ridhaning Allah. Lek Allah wis ridho karo perbuatan kita ini, kita dicintai oleh Allah, maka nanti konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau
pangeran yang dumadi sok awak dhewe iki asale teko Gusti Allah, teko pangeran, balike bakal ning Gusti Allah, tapi kabeh mau ngenteni ridhone Gusti Allah. Lah ini lelakunya seperti yang ditanyakan oleh Mas Ir, maka kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sing dilarang aja dilakoni, sing diperintah ayo padha dilakoni. Kalau ini sudah kita laksanakan, Allah meridhoi kita. Kowe njaluk apa ae Allah janji. Allah janji. Awak dhewe iki lek wis cedhek karo pangeran, cedhek karo Gusti Allah, maka lek kowe kate mlaku, Allah siap menjadi kakimu. Ya. Kowe katene berkehendak yang lain, maka disitulah Allah selalu meridhoi. Dadine artine kowe kuwi sembarangane kamu itu apa yang kamu kehendaki Allah meridhoi iki wangele setengah mati. Diomongne gampang ngene. Tapi ngelakoni wangel. Nah inilah tujuan kita untuk memahami tentang konsep manunggaling kawula Gusti. Ya. Baik, kalau begitu teman-teman, sedulur semuanya, dimanapun Anda berada, inilah bincang-bincang saya dengan teman-teman semuanya. Di akhir pertemuan ini saya sampaikan, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.